hari ini, tepatnya bulan ini, bulan November, kita akan sama-sama belajar tentang ketekunan gitu ya. Di dalam sebulan ini, setiap minggunya, kalau kita semua dengar sharing, kita terus dengar firman Tuhan, ketekunan Tuhan. Dan saya percaya akhir bulan ini selesai, kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang tekun untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang mau? Katakan kanan kiri, gua mau, lu juga mau dong gitu. Oke, dan khusus hari ini temanya adalah comeback, kembali. Kembali kemana? Kembali ke ketekunan. Karena seringkali kita di dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, seringkali kita nggak tekun lagi. Seringkali di dalam kita mengasihi Tuhan, seringkali kita nggak mengasihi lagi. Jadi hari ini diingatkan untuk kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada ketekunan, kembali kepada iman, kembali kepada hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dan kita baca ya Ibrani 12. Kita akan baca sedikit demi sedikit ya Ibrani 12 ayat 1 dulu ya. Itu perikopnya tapi di sini kan nggak ada ya. Perikopnya sebenarnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya jadi sebenarnya kalau kita baca Alkitab gitu dalam buku itu tulisannya adalah nasihat supaya bertekun. Jadi kalau Tuhan ingatkan kita nasihat gitu ya. Nasihat supaya bertekun artinya tekun itu suatu yang sulit. Ya karena dinasehati. Gitu kalau yang gampang nggak usah dinasehatin kayaknya orang udah bisa sendiri. Gitu kayak bohong gitu ya, bohong ya. Bohong gampang nggak ya? Gampang? Bohong orang nggak, kamu nasehatin bohong, kamu bohong aja. Kayaknya nggak dinasehatin dia udah gampang bisa gitu ya. Tapi kalau tekun itu sesuatu yang sulit, makanya Tuhan nasehatin. Tekun dalam iman. Tuhan ingetin, nasehatin, kamu mesti tekun ya karena ini sulit nih. Jadi kamu mesti sungguh-sungguh nih, inget gitu ya. Dan kita baca di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, firman Tuhan bilang karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi masing-masing kita waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat gitu. Kita bukan hanya pas meninggal masuk surga, bukan gitu aja. Tapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita, perlombaan yang kita harus lalui yaitu apa? Kita menjadi karakternya menjadi serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Amin. Itu perlomba yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya dan di dalam sebuah, kalau di sini kan dikatakan sebuah seperti seorang atlet dia. Jadi seorang atlet itu dia waktu berlomba itu dia dengan tekun. Nah kalau kita tahu atlet gitu, misalnya atlet panjat tebing gitu atau atlet lari ya, maraton, dia akan dengan tekun melatih dirinya. Ya dia akan setiap hari mungkin melatih dirinya, Mungkin semua orang lagi tidur, lagi rock gitu. Dia udah pagi-pagi udah lari keliling lapangan, lari gitu, putar-putar gitu ya. Mungkin semua orang lagi jalan-jalan di mall, dia juga udah lompat-lompat gitu misalnya untuk melatih kakinya. Dia harus jaga staminanya, dia harus jaga jam istirahatnya juga gitu. Dia juga harus jaga makanannya, dia harus latih sungguh-sungguh gitu. Kalau yang lain teman-temannya makannya mie instan gitu. Dia nggak boleh, dia harus jaga staminanya. Mesti kuat telur gitu, protein gitu ya. Mungkin salmon gitu yang protein. Dia nggak makanan-makanan yang kayak junk food gitu ya. Dia nggak apa-apa, enggak, dia pasti jaga. Jadi seorang atlet dia harus tekun melatih dirinya kalau dia mau dapat juara, kalau dia mau menang sampai garis finish. Dan kemudian dia di dalam pertandingan itu, dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita tidak pernah melihat perlombaan atlet dari negara Indonesia, Amerika apa. 1, 2, 3, dar, lari gitu. Tiba-tiba pas jalan udah setengah, udah sepertiga, udah 3/4, tiba-tiba ada satu yang aduh capek. Udah saya balik dulu ya, maaf. Dia ke pinggir, nggak mungkin. Seorang atlet itu dia tidak pernah menyerah. Dia walaupun dia misalnya udah ada orang yang dulu, dia akan tetap terus sampai garis finish. Jadi Tuhan ingatkan kita, jangan pernah kita menjadi orang yang quitter, keluar, mundur, menyerah. Karena Tuhan ingatkan untuk tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang mengerti kata amin. Nah
Sekali lagi, kenapa kita harus tekun? Sekali lagi karena Tuhan mau membentuk kita, karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Amin. Ya, yang kedua, ayat kedua. Di Ibrani 12. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Waktu kita melakukan, ya Tuhan ingatkan, kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi bukan tertuju kepada diri sendiri. Kalau kita tertuju kepada diri sendiri, kita akan tertuju ego gua. Ih, gua disakitin, kurang ajar lu. Lu pikir gua siapa? Lu gak tahu gua siapa? Ih, kurang ajar lu. Kita harga diri kita, waduh, disakitin, enak aja lu. Bukan tertuju kepada perasaan kita. Baper, aduh, gue disakitin, udah gue gak mau ke gereja lagi, gue mau keluar aja, udah gue gak mau pelayanan lagi, udah disakitin gitu. Kita harus mata kita tertuju kepada siapa? Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Tuhan Yesus memimpin kita dalam iman kepada kesempurnaan. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu pemimpin yang punya iman yang kuat. Kalau kita tertuju kepada Tuhan Yesus, mata kita tertuju, kita akan juga kuat di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu adalah sosok pemimpin yang bukan quitter, dia winner, the winner. Pemimpin yang sampai akhir. Dia menunjukkan kita teladannya yaitu apa? Waktu dia harus disalib, masuk ke Golgota, disalibkan, dia setia sampai akhir. Dia nggak di tengah jalan, buset berat banget ya ini ya, ya ampun gitu ya. Gue pikir mah Bapak kasih kerjaannya nggak gitu berat gitu. Buset ini berat banget, udah. Dia taruh kayu salib, capek ini mah udah orangnya pada jahat-jahat, menghina, ya kan musuh-musuhin gitu ya, khianatin gitu. Tuhan Yesus, udah enggak. Tapi Tuhan Yesus sosok yang dia adalah terus tidak pernah menyerah. Never give up, never quit. Makanya Tuhan ingatkan kita, kalau kita mau sampai garis finish, kita jangan lihat diri sendiri. Seorang atlet dia tidak boleh melihat diri sendiri. 1, 2, 3, dar, lari. Tiba-tiba, ih baju gua keren gak ya? Orang-orang pikir apa ya baju gua? Dia udah gak lari, dia udah lihat garis finish. Dia akan lihat garis finish terus. Dia akan lihat ke depannya, dia gak akan lihat, tadi orang kira-kira ngelihat gua, rambut gua baru potong gimana ya? Orang pada keren gak ya ngelihat? Dia udah gak mikirin diri sendiri, egonya, perasaan semua dia enggak. Tapi dia matanya berfokus sama Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus adalah pemimpin kita memimpin dalam iman, dia adalah yang kuat. Kita pun jadi orang-orang yang kuat. Karena kita melihat keteladanan Tuhan Yesus. Contohnya adalah Tuhan Yesus adalah sosok yang kuat. Yang mengerti kata amin. Nah, dan Tuhan ingatkan kita waktu kita akan dibentuk jadi karakter Tuhan Yesus. Ya karakter kita akan dibuat menjadi Tuhan Yesus. Di dalam kekristenan ini, kekristenan is not about us. Kekristenan bukan tentang kita. Kekristenan bukan tentang perasaan kita. Bukan tentang ego kita. Kekristenan tentang Tuhan Yesus. Ya, karenanya kita sungguh-sungguh harus sesuai dengan karakternya Tuhan Yesus. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita dalam kekristenan kita dimuridkan. Kita bukan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Orangnya tetap tukang marah aja terus. Itu artinya kekristenan bukan dimuridkan. Kekristenan artinya bukan karakter Tuhan Yesus. Kekristenan dimuridkan. Kekristenan bukan disenangkan. Datang ke gereja. Halo, disambut. Makan. Ketawa-ketawa. Nonton. Itu bukan kekristenan. Itu cuman oke, kita fellowship, bangun bonding. Tapi tujuan sebenarnya adalah menjadi karakternya serupa dengan karakter Kristus. Karena itu kita dimuridkan. Karena itu kita di live. Untuk biar bukannya cuma senang-senang gitu terjadi. Senggolan di kesini. Gak mau lagi ke gereja loh. Kekristenan memang bukan menyenangkan orang. Kekristenan itu dimuridkan. Menjadi murid Yesus. Menjadi karakternya serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Yang mengerti kata amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan di dalam kekristenan yang Tuhan ingatkan adalah apa? Tuhan Yesus tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Ya kalau kita lihat Tuhan tekun memikul salib artinya apa? Tuhan sudah mengalami penderitaan
3 penderitaan. Dalam salib itu dia ada 3. Waktu dia di kayu salib, apa yang dia alami? Yang pertama jasmani, yang kedua jiwani, yang ketiga rohani. Jasmani, Tuhan Yesus waktu dia disalib, kalau saudara lihat film Passion of the Christ atau baca Alkitab ya, betapa dia seperti dikuliti hidup-hidup. Benar-benar dibilang mukanya udah nggak kayak orang lagi. Ini udah kena durinya udah segini ya panjangnya, tusuk-tusuk saya udah nggak ada muka. Cambuknya ya kalau saudara lihat dia waktu cambuknya itu bukan kayak tali rafiah, bukan gitu. Cambuknya itu benar-benar ini ya ada kayak bola-bola ada cangkangnya, gitu ditarik, tarik, ceret, semuanya robek. Itu penderitaan jasmani seperti itu yang Tuhan alami. Waktu dia ditancapkan, itu saudara bisa bayangin gak? Kita ditancap ya. Lagi itu kan ini nggak gelantung kan. Jadi betapa susahnya waktu Tuhan Yesus tarik nafas. Dia harus tarik nafas. Ini tambah lama tambah melorot. Dia dong. Tambah lama tambah melorot. Makanya kenapa waktu Thomas bilang, aku gak percaya dia udah bangkit kalau aku belum cucukin tanganku jariku di tangannya. Waktu dia dicucukin ternyata yang dicucukin adalah di sini. Sebenarnya yang dipaku tuh di sini. Kenapa? Karena dia udah turun untuk menyanggah beratnya Tuhan Yesus. Kalau kita bilang Tuhan, saya penderitaan, saya ada kesehatan gak terganggu nih Tuhan. Tuhan saya sakit penyakit seperti ini. Tuhan Yesus mengerti. Dia mengerti penderitaan jasmani kita. Karena dia sudah mengalami. Ya dan kemudian kalau kita bilang penderitaan jiwani. Tuhan, saya dilukai orang, saya dihianati, saya dibenci terus, dilukain terus, dimarahin terus, dijelekin terus. Tuhan Yesus lebih lagi. Waktu dia di kayu salib, apa yang saudara pikir, dia itu bajunya tuh, jubahnya dihempaskan ya, diperbutkan gitu ya. Itu dipermalukan, diarak kayak orang penjahat gitu. Dan orang pikir dia adalah dikutuk gitu, dikutuk oleh Bapak gitu, dikutuk Allah nih. Semua pada salibkan dia. Itu tuh bagaimana penderitaan batinnya. Itu benar-benar kayak ini orang gak bersalah, dihina, diketawa-tawain, dihujat-hujat, disalah mengertiin. Ya kan, belum murid-muridnya. Ada yang nyangkal dia. Petrus nyangkal dia, gua gak kenal. Pas dia lihat kayak sedih banget ya. Orang yang udah 3,5 tahun, ngobrol-ngobrol, mungkin peluk-peluk, cipiku gitu ya. Gitu, ngobrol makan bersama, sama Petrus. Dia bilang, gua gak kenal, siapa gak kenal. Kalau kita gitu ya, misalnya temen kita, sesama next gen tiba-tiba di jalan, hai gitu. Dia tuh orang, siapa? Gak tahu siapa. Mungkin kita, gue gak mau lagi ke situ gitu ya. Mungkin kita langsung terluka, perih rasanya gitu kan, tercabik-cabik gitu. Dan Tuhan Yesus merasakan penderitaan batinia. Ya, waktu dia di kayu salib, semua orang pikir dia bersalah. Tapi itu dia, kenapa dia menderita seperti dia tahan sampai kalau kita lihat darahnya itu peluhnya bercucuran darah. Karena apa? Karena penderitaan yang sedemikian berat. Ya dia dihina, dicaci maki, bukan cuma jasmani yang menderita, batin pun terluka. Batin pun dihianati. Ada bahkan Yudas malah ngejual. Belaga cium, guru plek habis gitu. Ya ini dia orangnya, silakan bawa. Kayaknya ini kayak bener pengkhianatan. Ya sering kali kita kayak, temen gue jelekin gue, temen gue nyakitin gue, temen gue ngelukain gue. Sering kali kita berkata, Tuhan gak tahu dia jahat banget Tuhan, ini hati saya sedih banget, teriris-iris. Tuhan saya kayak kesepian, gak ada orang yang nemenin saya. Sering kali mungkin kita berkata gitu, Tuhan Yesus ditinggal sama semua murid-murid semua. Cuma dia sendiri di atas kayu salib. Makanya Tuhan mengerti banget perasaan kita, mengerti banget penderitaan batin ya, jiwa yang kita alami. Ya dan kemudian Tuhan Yesus juga bukan hanya 2 itu, Tuhan Yesus juga menderita rohani. Waktu dia di atas kayu salib, semua kutuk dosa itu tuh ditumpahkan di dalam dia. Sehingga Allah Bapa memalingkan muka.
Sampai dia bilang Tuhan Yesus, Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalin aku? Kenapa? Ini dosa seluruh dunia. Saudara bisa bayangin gak sih? Dosa seluruh dunia dari abad 0 sampai nanti. Semuanya ditumpahin sama Tuhan Yesus dari generasi ke generasi. Beribu-ribu generasi ditumpahin semua ke Tuhan Yesus. Jadi Allah Bapa, aduh gak bisa. Dosa, karena Allah itu suci ya, tidak bisa bersatu. Tuhan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kita nggak pernah menderita penderitaan rohani. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang Allah Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan setia, Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Amin. Yang adanya malah mungkin kita ninggalin Tuhan, iya. Berkali-kali jangan-jangan ninggalin Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Dia Allah yang setia. Dia menyertai kita. Sampai kita mau masuk ke jurang pun Tuhan tarik. Sampai ada domba yang udah mau hilang di jurang, dia tarik, dicari mana nih. Malam-malam. Gitu datang, dapat halo haleluya. Jangan gitu lagi. Kayaknya mau dipicek gitu, gemes gitu. Dulu nakal banget sih. Gitu baru taruh kantong, kabur lagi gitu. Gitu tapi ambil lagi gitu ya. Tuhan Yesus enggak pernah ninggalin kita. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah mengalami semua penderitaan jasmani, rohani, jasmani, rohani, jiwani yang kita alami. Dia sudah terlebih dahulu berjalan di sana, dia sudah mengalami. Makanya firman Tuhan bilang karena dia sudah mengalami pencobaan itu, dia bisa membantu kita yang juga dicobai. Jadi kita bisa minta kekuatan sama Tuhan. Jangan bilang berkata, Tuhan kau gak tahu apa perasaanku. Hah? Tuhan bilang, lah sebelum kamu aja lahir saya udah tahu, saya udah ngalamin kok. Gitu, jadi jangan gelebih-gelebihin gitu ya. Jangan gelebih-gelebihin deh gitu. Jadi seringkali kalau kita bilang Tuhan engkau tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti. Dan Tuhan mau untuk menguatkan kita. Yang mengerti kata amin. Di ayat 3-nya, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, Tuhan ingatkan kita, ingatlah selalu. Karena seringkali kita lupa. Sebagai anak Tuhan, orang percaya kita seringkali lupa. Waktu kita tiba-tiba, aduh ini penderitaannya berat banget ya. Aduh ini masalah gak selesai-selesai. Aduh gue kok dilukain terus ya. Aduh kok gini terus ya. Sering kok salah ngertiin terus. Seringkali kita akhirnya lupa. Akhirnya kita kesel. Akhirnya kita kecewa. Kecewa sama Tuhan, kecewa dalam pelayanan. Akhirnya kita lupa semua, kita ninggalin Tuhan. Ninggalin kasih mula-mula, ninggalin pelayanan, kita ninggalin doa, ninggalin ibadah mungkin. Karena kita lupa. Padahal Tuhan ingatkan, ingatlah selalu. Dia yang tekun menanggung setiap bantahan itu. Waktu kita lemah, kan dia bilang supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi waktu kita tiba-tiba, aduh kayaknya gue gak kuat nih. Tuhan ingat Tuhan tuh tekun loh. Menanti seperti itu, tekun menanggung seperti itu. Jadi kita akan dikuatkan. Yang mengerti kata amin. Ya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Karena dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, gitu, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Jadi Tuhan bilang, ayo tekun. Gitu kan, anak SD nggak akan dikasih soal SMP. Anak SMP nggak akan dikasih soal SMA. Makanya kita bisa tekun, kita bisa nggak putus asa. Karena apa? Karena pencobaan yang kita alami nggak akan melampaui kekuatan kita. Yang berarti kata amin. Ya kita kan nggak ada kan yang udah sampai bercucuran flu darah, nggak ada kan ya. Semuanya masih air, keringatnya masih air kan. Ya kan, nggak ada yang berwarna darah, apalagi mungkin yang ningrat darahnya biru gitu, enggak kan? Enggak ya. Nah jadi Tuhan bilang ingat. Kalau saat kita lemah, saat kita putus asa, gitu, jangan sampai kita lupa. Kita mesti ingat, Tuhan kuat, Tuhan adalah, Tuhan sudah duluan berjalan dan Tuhan bisa menolong kita dalam penderitaan jasmani, jiwani, rohani pun. Rohani nggak ada ya, kita tidak mengalaminya ya. Jasmani dan jiwani kita, Tuhan bisa menjaga, menolong kita. Karena waktu dalam pertandingan itu, Allah Immanuel, Tuhan bukan cuma kayak ayo kamu tekun, ayo kamu tekun, enggak. Dia sudah
melakukan itu, dia sudah tekun memberikan contoh buat kita. Dan juga dia berjalan bersama kita saat kita melalui pertandingan kita dalam hidup kita. Dalam perlombaan dalam hidup kita, Tuhan berlari bersama kita, menguatkan kita. Jadi kita bisa minta Tuhan, waktu mungkin saya lemah, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Saya mau, gak mau mundur, saya mau gak mau keluar dari perlombaan ini, saya gak mau menyerah Tuhan. Kuatkan saya untuk saya terus sampai garis finish. Yang mengerti katakan amin. Ya, kemudian di ayat 5-nya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, Tuhan ingatkan gini, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng, artinya jangan kita meremehkan. Seringkali mungkin kalau ada masalah datang, ya kita kayak menganggap enteng tuh kayak gini. Kenapa sih masalah ini datang dalam hidup saya? Kan mestinya harusnya baik-baik aja hidup saya. Kenapa sih Tuhan izinin gitu? Kita kayak menganggap enteng, kita kayak meremehkan, kita kayak sombong. Kita nggak boleh, harusnya hidup saya nggak boleh ada apa-apa dong, nggak boleh ada masalah dong dalam hidup saya. Kan saya ini anak Tuhan. Loh, justru kalau Tuhan dibilang jangan anggap enteng, didikannya Tuhan itu artinya Tuhan ingatkan kita, kamu jangan sombong. Pasti ada hal-hal yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Tuhan mau didik kita, ajarkan. Jadi pasti ada 1-2 hal yang Tuhan mau ajarkan tentang karakterkah? Apakah karakter kita, karakter dalam apa? Dalam sabar, dalam mengampuni, dalam mengasihi. Adakah karakter kita yang masih harus Tuhan didik, Tuhan ingatkan terus? Gitu. Adakah karakter kita, iman kita, apakah pengenalan akan Tuhan walaupun kita bilang saya mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan. Benarkah waktu masalah itu terjadi, apakah kita benar-benar iman kita, kasih kita, pengharapan kita terus kepada Tuhan ataukah kita malah meninggalkan Tuhan. Lagi ada masalah kita malah berasa, Tuhan aku kecewa sama Tuhan. Aku udah doa, udah baca firman, udah renungin tiap hari, udah ibadah, udah ikut WN gitu misalnya. Kemudian tapi kok malah masalah silih berganti gitu ya di dalam kehidupan kita. Maaf bentar. Jadi seringkali kalau masalah terjadi dalam hidup kita, jangan kita sombong. Jangan kita merasa kita nggak boleh ada masalah dalam hidup kita. Kita harus fine semua. Gitu, amin. Karena apa? Karena sekali lagi ini Tuhan bilang gini, hai anakku jangan anggap enteng. Setiap masalah itu Tuhan izinkan adalah untuk mendidik kita. Biar karakter kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Jangan kita kecewa, jangan kita marah sama Tuhan, jangan kita curiga sama Tuhan. Tuhan kayaknya jahat deh sama saya. Tuhan kayaknya gak seneng deh sama saya. Kayaknya saya anak tiri deh. Yang lain kayaknya enak aja, fine-fine aja. Kayak hidup unfair deh buat gue. Kok gue kayak begini sih keadaan gue. Kayak kita kecewa, kita ngamuk, kita marah-marah sama Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa masalah yang Tuhan izinkan, tapi intinya sekali lagi ya, quote and quote-nya ada gini, bukan masalah yang kita bikin sendiri. Ya masalah yang bikin sendiri itu kita curi ayam, digebukin. Tiba-tiba Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini adalah didikan darimu dah. Itu mah nyuri ayam ya digebukin itu masalah bikin sendiri, bukan gitu. Jadi kita lagi lakukan lakukan sesuatu yang tidak baik, tiba-tiba terjadi masalah gitu ya. Jadi jangan pernah kita kecewa sama Tuhan, jangan pernah kita merasa Tuhan Tuhan nggak sayang saya ya, Tuhan marah sama saya, Tuhan nggak peduli ya. Saya ini anak tiri gitu ya, yang lain anak emas, saya ini anak tiri. Jangan kita berkata bahwa Tuhan tuh gak mengasihi kita. Tapi justru Tuhan bilang jangan anggap enteng, waktu masa itu terjadi Tuhan izinkan. Itu Tuhan sedang mendidik kita. Biar karakter kita menjadi semakin serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Amin. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan kita malah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, jatuh dalam dosa, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau waktu emas diuji, waktu kita diuji, iman kita diuji, kita akan keluar seperti emas. Ya kita nggak keluar seperti jerami kayu bakar itu terbakar. Tapi waktu kita sungguh-sungguh, Tuhan sedang mengajarkan dalam masalah, mengenal Tuhan lebih lagi. Iman kita lebih lagi kuat. Kita lebih lagi mengerti Tuhan, percaya sama Tuhan. Lebih lagi kita dikuatkan pengenalan akan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Ya, jadi Tuhan ingatkan kita jangan putus asa. Ya kalau dididik itu jangan putus asa. Ya waktu kamu diperingatin jangan putus
asa, katakan kanan kiri, jangan putus asa. Biar semuanya ingat nih, biar semuanya ingat. Lagi ada masalah, kalau udah lemah-lemah ingetin, jangan putus asa gitu ya. Kemudian di ayat 6-nya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, betapa saya tuh terharu banget melihat ini gitu ya, firman ini ya. Dibilang gini, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Artinya masalah yang Tuhan izinkan itu tuh karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak mau mungkin kalau ini masalah ini kita gak dihajar di sini. Jangan-jangan di depan kita meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan di depan kita terlibat narkoba gitu ya bisa ya. Jangan-jangan di depan kita malah judi ratusan juta gitu yang akhirnya kita gak kuat putus asa malah bunuh diri. Jangan-jangan. Jadi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan menghajar kita. Tuhan mengajar orang yang dikasih. Jadi kalau ada masalah datang. Yang masalah itu tidak diundang tapi dia datang. Gitu ya. Baik dalam keluarga, dalam mungkin ekonomi, dalam kesehatan, ya dalam hubungan gitu. Masalah datang gitu jangan pernah berkata bahwa Tuhan jahat sama saya gitu. Karena Tuhan mengasihi kita. Masalah itu Tuhan izinkan untuk mendidik kita. Untuk apa? Biar semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin karakter kita menjadi semakin serupa Tuhan Yesus. Dan ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Allah mana? Ya, Allah mana yang umatnya itu diakui sebagai anak. Ini saya benar-benar sangat terharu ya. Bukan cuma mujizat yang dia lakukan dalam hidup kita. Bukan cuma keselamatan dalam hidup kita. Tapi juga teguran dan didikan. Gitu. Itu kalau orang makanya seringkali kayak didikan, teguran itu artinya jahat, enggak. Karena dia kasihi, karena Tuhan mengasihi kita. Maka dia menegur dan diakui sebagai anak. Biasanya kalau ilah gitu, Allah lain. Wah gak boleh salah nih, gak boleh salah misalnya. Kalau misalnya ini, gak boleh salah nih, permintaannya harus diturutin. Gitu kita kayak takut sekali, udah takut gitu salah. Wah dapat hukuman, wah langsung sakit kali atau apa. Waduh ini mesti dijaga, ini mesti diturutin banget. Ini Tuhan Yesus itu memperlakukan kita tuh sebagai anak. Dia menghajar kita karena dia mengasihi. Bukan karena dia benci. Bukan kita anak tiri ada anak emas, bukan. Karena dia mengasihi, maka dia mengajar, menjaga kita. Gitu jangan sampai kita malah di depan sana terhilang. Gitu ya. Dan di ayat 7-nya dibilang gini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ya seorang ayah yang idealnya yang sebenarnya, dia masih akan menghajar anaknya yang nakal. Benar ya, untuk mengkoreksi 1-2 hal yang anaknya nggak benar gitu ya. Kalau misalnya ada anak yang di sekolah dia malas sekolah, malas belajar, gitu, main game tuh. Bapaknya kan, "Weh, ayo sini diambil mungkin kamu gitu, ayo cepat ini benar-benar dimarahin dia, dihajar, mungkin kamu gimana gitu digomelin." Gitu nggak ada bapak yang anaknya lagi main game terus. Kamu besok sekolah? Iya. Begitu? Ada ulangan? Ada. Begitu? Kamu main game? Iya. Kenapa Pak? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terusin aja. Papa sekalian deh main. Kita tanding berdua. Nggak ada yang begitu ya. Seorang bapak nggak bakal begitu ya, benar ya. Nah, sama seperti Bapak di surga. Ayah kita aja tahu gitu, mendidik dengan benar. Gitu tahu walaupun di dalam hidup dunia ini paling berapa ayah kita? 100 tahun misalnya itu udah tua banget gitu ya. Tapi kalau Allah ini untuk kekekalan, sampai kekekalan. Jadi Tuhan bilang ayah mana tuh yang enggak ngedidik anaknya. Kalau misalnya pulang malam, di jam 12 nih si Ina belum pulang misalnya gitu ya. Jam 12 belum pulang. Gitu misalnya Tuhan, "Ina kamu di mana?" "Lagi di ini Pak." "Gak apa-apa kan Pak? Kamu pulang jam berapa?" "Nanti jam 2. "Oh kalau gitu ntar aja lah sekalian gak usah pulang juga gak apa-apa. Biar Papa gak usah bukain pintu." "Oh oke, terima kasih Pak. Sip, baik, bye. Gak gitu ya. Seorang bapak, "Hah? Kamu iya ngapain?" "Iya lagi santai-santai. Ngapain gitu ya?" Jangan. Gitu kan bisa digomelin. Nah saya ingat ya waktu itu ada
adik saya gitu ya waktu masih kecil. Itu lucu banget. Lagi masih kecil dia tuh suka, pokoknya kalau dimarahin kan dia nangis. Wah gitu nangis. Nangisnya gak berhenti-berhenti. Akhirnya dia dimasukin ke dalam kamar, di dalam kamar tutup gelap gitu kecil. Begitu ada tikusnya. Jadi dia wah gitu, dia nangis-nangis tapi akhirnya dia berhenti gitu. Berhenti gak? Iya berhenti. Akhirnya ditutup, karena apa? Karena dia takut banyak tikus ya, takut digigit kali ya. Nah itu biar apa? Biar dia gak nangis terus. Gitu, jadi seorang ayah dia akan menghajar anaknya. Kamu jangan ini, Bapak di dunia aja melakukan seperti itu. Apalagi Bapak di surga, dan itu adalah untuk kekekalan. Yang mengerti kata amin. Nah kemudian di ayat 9 dikatakan gini, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau Tuhan menghajar kita itu untuk apa? Kebaikan. Karena dia mengasihi kita, karena untuk kebaikan. Jadi jangan sampai kalau misalnya Tuhan didik kita, kita langsung marah-marah ngamuk gitu. Itu apa? Untuk kebaikan. Ya kita mesti ngerti, hajaran Tuhan itu untuk kebaikan. Sama seperti misalnya seorang ayah gitu ya. Misalnya ini lagi musim COVID dulu gitu ya, musim COVID. Anaknya masih kecil. Semua orang kan mesti vaksin kan gitu kan. Semua mesti vaksin, datang langsung anaknya digeret. Ini mau divaksin, padahal anak kecil misalnya umur 3 tahun misalnya gitu. Ayo disuntik gitu kan. Nah kan anaknya kan mesti, papa jahat disuntik kan. Papa jahat nangis gitu kan. Mungkin dia gak tahu itu sebenarnya bapaknya untuk kebaikannya. Benar ya? Dia bilang papa jahat gitu. Padahal sebenarnya itu disuntik untuk kebaikan dia. Biar dia tuh terlepas dari virus COVID contohnya gitu. Sama seperti itu. Seringkali kita gak tahu waktu kita ada masalah datang kita pikir Tuhan jahat. Gitu ya, kita pikir Tuhan jahat dan akhirnya kita pikir ini Tuhan bukan untuk kebaikan kita, Tuhan marah, jahat sama kita, bikin kita sedih gitu ya. Tapi sebenarnya untuk kebaikan kita. Tapi kita seringkali kita nggak mengerti, makanya kita seringkali curiga sama Tuhan. Kalau ada masalah datang, nah ini kan Tuhan memang jahat. Jangan seperti itu, kita harus ngerti. Setiap masalah yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti kata amin. Ayat 11 ya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi masalah itu sebenarnya itu Tuhan ngelatih kita loh tanpa kita sadar. Seringkali kita udah ngamuk-ngamuk, marah-marah, kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan apa segala. Tapi sebenarnya itu Tuhan latih kita. Dan waktu kita respon ya benar, tetap sabar, tetap penuh sukacita, karakter Tuhan tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap lemah lembut gitu ya, tetap mengendalikan diri, tetap setia gitu. Waktu kita sungguh-sungguh berespon dengan benar, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran itu akan melingkupi hidup kita, melingkupi pikiran kita. Yang mengerti kata amin. Ya dan itu akan memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Karena Tuhan lagi latih kita. Apakah kita latih gagal? Latih lagi gagal. Itu akan dilatih terus. Tapi kalau kita latih berhasil. Wah itu tambah lama kayak tingkatnya tambah lama tambah tinggi ya. Tuhan akan semakin pakai hidup kita. Gitu Tuhan akan pakai lebih lagi. Yang mengerti kata amin. Nah di Roma 8 ayat 28 dikatakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik yang baik atau yang tidak baik, yang kita pikir tidak baik, yang terasa tidak baik saat ini, tapi kita tidak tahu ke depannya. Seringkali kita berasa nggak baik, duka cita, tapi ternyata ke depannya untuk menjaga kita. Dari hal-hal yang tidak baik. Yang Tuhan udah tahu karena Tuhan bisa melihat ke masa depan kita. Segala sesuatu baik dan tidak baik itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan seperti Allah yang mengasihi kita. Jadi kalau hari ini ya judul hari ini kan ada kembali. Kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada ketekunan. Waktu kembali kepada iman yang benar. Waktu kita mungkin sekarang udah jauh dari Tuhan. Kita udah gak mau lagi tekun melakukan taat firman Tuhan. Kita udah marah sama Tuhan, udah kecewa, udah curiga sama Tuhan. Tapi sehari ini Tuhan ingatkan. Segala suatu masalah yang Tuhan izinkan, itu datangkan kebaikan untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mau karakter kita dirubah serupa menjadi karakternya. Yang mengerti kata amin.